Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya, Jelucusten, dalam podcast sepak bola. Yang tentu saja kita akan membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Kita akan kawal terus Indonesia menuju Piala Dunia, karena tinggal seminggu lagi jeda kompetisi akan dimulai dan negara-negara yang masih dalam proses untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung akan kembali bertarung. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perlakuan FC20 kepada back timnas kita, Mesilgers, sehingga Mesilgers tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam Garuda Calling. Sebelum kita lanjutkan pembahasan pada hari ini, berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan juga jangan lupa untuk berikan kritikan, saran pada link kolom komentar ya. Jangan lupa untuk Anda selalu mengkritisi PSSI. Oke, rekan-rekan semuanya, Mesilgers ini adalah talenta back yang dimiliki Indonesia cukup baik. Tetapi dalam musim ini, dalam 7 pekan di Eredivisie, tidak pernah dimainkan sama sekali oleh FC20. Bahkan sejak pergantian Joseph Osting dan pelatih baru ya, FC20 itu memerintahkan pelatih dari 20 untuk tidak menggunakan Mesilgers. Ini kenapa? Karena FC20 menginginkan kontrak baru kepada Mesilgers. Padahal 2026 nanti kontrak yang dimiliki Mesilgers itu sudah habis. Dan Mesilgers memilih untuk meminta petualangannya ke liga yang lain. Ini terkuak sebuah berita yang tentu saja membuat kita fan timnas Indonesia ini menjadi agak dongkol ya dengan FC20, karena dia memagari Mesilgers dengan tidak terhormat. Ini terkuak ini. Bagaimana pada musim yang lalu, pada Agustus, Udinese sebenarnya benar-benar menginginkan Mesilgers dari Liga Serie A. Mereka melakukan persahabatan ya, pertandingan persahabatan dengan 20 dan meminta untuk 20 memainkan Mesilgers. Oke ya. Ini permintaan dari Udinese, karena Udinese memang akan kehilangan 2 back tengahnya. Namun saat pertandingan FC20 tidak memainkan Mesilgers. Ini yang menyebabkan Udinese dalam bulan Agustus yang lalu ya, itu tidak jadi memberikan kontrak kepada Mesilgers. Mungkin kalau itu terjadi dimainkan saat persahabatan melawan Udinese, kita mungkin akan menyaksikan ya pertarungan back-back timnas Indonesia, JICES yang ada di Sassuolo, Emil Audero yang ada di Cremonese, kemudian Mesilgers di Udinese. Kemarin Sassuolo mengalahkan Udinese 3-1 dan rating tertinggi itu ada pada JICES. Nilainya paling tinggi karena penampilannya cukup bagus di lini belakang Sassuolo. Kita kembali ke Mesilgers. Nah, setelah Udinese tahu bahwasanya Mesilgers tidak dimainkan saat mereka melakukan tanding uji coba dengan 20, maka Udinese pun mundur-mundur tidak jadi untuk mengontrak Mesilgers.
Kemudian di tanggal terakhir, jadi Ligue 1, klub dari Ligue 1 itu Brest akan membeli dan mengontrak Michilgers. Namun yaitu yang dilakukan Twente ya dengan cara yang ya mengulur-ngulur waktu, sehingga waktu transfer ya Michilgers yang harusnya tes medis bersama Brest di Ligue 1 itu tidak kesampaian, sehingga pembelian atas back FC Twente Michilgers tidak terjadi. Mengetahui hal itu ya, Nijmegen Go Ahead Eagles menawarkan ya untuk meminjam kepada Twente Michilgers pada musim 2025-2026 bisa bermain. Namun yang terjadi adalah keinginan Michilgers itu kan memang dia pindah dari Eredivisie untuk bermain di Ligue 1 ataupun di Serie A. Dia udah gagal di Udinese, kemudian gagal di Brest Ligue 1 Liga Prancis. Nah, datanglah Nijmegen Go Ahead Eagles menawarkan untuk opsi peminjaman kepada Twente atas Michilgers. Yang menolak bukan FC Twente, tetapi Michilgers menolak opsi peminjaman yang dilakukan oleh dua klub dari Eredivisie, Go Ahead Eagles dan Nijmegen. Nah, berkaca pada kejadian Michilgers ya, sampai 7 pekan tidak dimainkan di Eredivisie, sehingga ini mengakibatkan Michilgers tidak dipanggil. Ada juga Marcelino Ferdinand, yang saya rasa Michilgers ini dan Marcelino Ferdinand juga termasuk dari warisan STY, pelatih timnas pada masa yang lalu. Namun karena kendala klub yang mengontrak kedua pemain kita, Michilgers, Marcelino Ferdinand, ini menyebabkan keduanya tidak bisa dipanggil. Nah, tentu saja dari pelajaran ini kita bisa supporter ataupun kita yang mungkin mengikuti Twente unfollow aja, baik itu di Instagram ataupun juga YouTube. Saya sudah langsung unfollow Twente dan juga di dua media sosial, Instagram dan juga YouTube, karena perlakuannya kepada pemain kita cukup kejam. Mudah-mudahan Michilgers bisa menemukan nanti di transfer window ya pada bulan Januari. Mudah-mudahan akan mendapatkan klub yang lebih baik dari Twente. Kita akan berjumpa kembali pada episode yang akan datang bersama J. Lucusten dalam bincang-bincang ataupun podcast sepak bola. Dari Jakarta, saya J. Lucusten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.